sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat bersama saya Ronald Surapraja. Hari ini kita akan banyak belajar, terutama buat Anda yang mungkin sekarang punya masalah seperti kolesterolnya tinggi, begitupun tensi dan gula darahnya. Hati-hati ya pemirsa ya, jaga jangan sampai 3 faktor risiko tadi berubah menjadi sebuah komplikasi yang akan mengganggu hidup kita, bahkan merusak kebahagiaan keluarga kita ya. Nah, narasumber kami kali ini adalah seorang perempuan cantik 50 tahun tapi masih awet muda banget kelihatannya, bugar, energik. Dan yang membuat kami semua takjub di sini ternyata daya tahan fisik dan staminanya luar biasa. Padahal dulu naik tangga aja ngos-ngosan, tapi sekarang trail run itu loh yang lari jarak jauh ke gunung-gunung. Di mana-mana diikutin ya. Ada aku manggilnya Mbak Windy kali. Mbak Windy apa kabar? Baik, Mas Ronald. Aduh, ini perempuan hebat. Saya malu ngobrol sama dia. Trail run, berapa kilo sih kalau trail run tuh, Mbak Windy? Yang terakhir 30 kilo. Di gunung apa tuh? Gunung Lawu. Gunung Lawu, berikutnya kemana lagi? Abis ini Tahura dulu. Tahura tuh di Bandung ya? Dago Tahura, Pakar ya? iya. Itu berapa kilo tuh? 21, nanti baru berbabu. Nah itu pasti tinggi banget tuh. Iya, sampai puncak. Berapa kilo jadinya? Cuma 20 kilo, tapi Tapi sampai ketinggiannya... puncak. Artinya memang ada usaha yang dilakukan oleh Mbak Windy untuk mencapai kebugaran level yang sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Ya, nah, Mbak Windy, lihat video tadi gimana tuh? Bener nggak sih tayangan tadi? Kalau saya sih nggak setuju sih, harusnya memang kita kesehatan tuh memang modal paling penting buat kita. Ya, jadi kesehatan itu memang harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan dan kita harus menginvestasikan diri untuk kesehatan. Nah, Mbak Windy, mumpung lagi ada TV nasional, boleh disapa keluarganya atau mungkin teman-teman komunitas larinya, ya. Silakan disapa mereka semua dan ajak mereka untuk hidup sehat. Silakan Mbak Windy. Halo, Assalamualaikum. Saya pengen menyapa keluarga, orang tua, suami, anak-anak, sehat-sehat terus ya. Dan juga untuk komunitas lari kesayangan saya, Stan 93 Tracker, Happy Trekking, Stay Young Together. Oh, sama anak-anak kampus ini tuh, ya, Stan 93. Teman kuliah dulu. Hebat ya. Saya juga punya sahabat yang selalu mengajak saya untuk hidup sehat setiap hari. Ada Mbak Anita dan juga ada Mbak Preti. Hai ibu-ibu, apa kabar? Sehat, kabar baik. Salam sehat, salam olahraga. Berani nggak trail run sama Mbak Windy? Ayo. Aduh, keren banget dong. Keren ya? Iya, keren. Nah, supaya makin kenal dengan Mbak Windy, ya, bagaimana riwayat kesehatan dari Mbak Windy? Ini dia kisahnya. Windy Aristanti Hera Supraba. Ia tersadarkan tubuhnya yang selama ini dianggap sehat, belakangan ini mulai menunjukkan adanya masalah. Nafas saya tuh pendek-pendek dan ngos-ngosan. Dan juga saya juga ada radang sinu, saya mudah lelah dan tidur saya tuh kurang berkualitas. Ia mengira ini adalah gejala penyakit jantung. Namun beruntung, hasil pemeriksaan jantungnya masih dalam kondisi baik. Hanya saja, kondisi fisiknya memang kurang ideal. Sebab, Windy kerap kurang istirahat pada malam hari karena faktor pekerjaan. Tak mau kondisinya bisa semakin memburuk, Windy memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Windy meyakini, dengan bantuan teknologi laser, peredaran darahnya bisa menjadi lebih lancar, sehingga tubuhnya bisa menjadi lebih kuat. Apalagi,
Kini ia sudah hampir berusia 50 tahun. Setelah menggunakan teknologi laser, saya merasa tidur saya tuh jadi lebih berkualitas, sinusitis udah nggak ada, dan mood saya lebih enak. Terima kasih teknologi laser sudah membuat hidup saya jauh lebih berkualitas. Thank you. Mbak Windy, silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Nafas terengah-engah saat naik tangga adalah hal yang normal. Salah. Salah? Salah. Kenapa kira-kira ya? Oh, salah. Karena normalnya nggak terengah-engah. Harusnya Kira-kira ada apa yang terjadi dengan tubuh kalau misalnya naik tangga terengah-engah? mungkin ada sesuatu yang salah dengan saluran pernafasannya, barangkali jantung atau paru atau... Masuk akal. Benar tadi yang Mbak Windy jawab, mungkin ada sesuatu yang salah nih di jantung paru saya. Itu yang harus kita lakukan, alasan mengapa kita harus melakukan latihan cardio respiration endurance, daya tahan jantung paru. Cardio itu jantung, respirasi itu paru. Itulah yang bisa membuat seseorang menjadi tidak terengah-engah tadi. Namun pemirsa, perlu juga diwaspadai adanya gangguan jantung yang lebih berat, yang namanya gagal jantung. Biasanya diklasifikasi menjadi 4. Ada 4 klasifikasi gagal jantung. Yang pertama, ini yang level 1 ini yang normal. Semua tidak ada keterbatasan fisik, bisa melakukan apapun dengan baik tanpa terengah-engah. Yang mungkin orang bilang bugar. Nah yang kedua ini sedikit keterbatasan fisik. Bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Tapi kalau begitu berat sedikit, dia menjadi terengah-engah atau ngos-ngosan. Yang level 3, gagal jantung level 3 yang udah lumayan berat. Aktivitas ringan pun seperti naik tangga terengah-engah. Wow. Sesak napas, kelelahan berat. Dan yang terakhir 4, bahkan saat istirahat pun terengah-engah. Nah untuk memastikan ini, pemirsa bisa melakukan pemeriksaan ke dokter. Untuk memastikan apakah ada gangguan dari jantung. Seperti gagal jantung bisa dilakukan dengan pemeriksaan EKG atau EKO. Nah saat hasil yang didapatkan normal seperti Mbak Windy, berarti memang cuman kurang latihan fisik pemirsa. Saatnya harus memulai latihan daya tahan jantung paru. Sehingga saat badan kita ini diminta untuk melakukan aktivitas ringan sampai berat. Ya, misalnya naik tangga ini termasuk aktivitas sehari-hari. Sampai berat misalnya lari trail run atau maraton, badan kita ini bisa menjadi bugar dan tidak mengeluh atau tidak manja, sehingga fungsi badan kita sebagai makhluk bergerak bisa menunjang kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi pemirsa, kita sepakat belajar kalau nafas terengah-engah saat naik tangga adalah hal yang normal. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, dulu Mbak Windy begitu, tapi sekarang trail run kemana aja juga ikutan setelah menggunakan teknologi laser. Betul ya Mbak? Betul. Manfaat apa yang Mbak rasain setelah menggunakan teknologi laser? Yang paling terasa itu kualitas tidur saya meningkat. Yang pertama ngos-ngosannya tuh jelas nggak ada gitu ya. Udah nggak ada sekarang? Nggak ada, kalau sekarang udah nggak ada. Tapi saya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Anita, saya juga iringi dengan latihan fisik juga. Gitu. Bagus. Nice. Jadi saya tuh tujuan saya menggunakan teknologi laser adalah saya ingin membereskan dulu, kalaupun misalkan ada masalah, saya mau antisipasi, saya bereskan dulu apa yang misalkan ada sumbatan atau apa, saya clearkan dulu yang di jantung atau di paru atau dimanapun. Nah, baru saya tekan dengan olahraga yang intens gitu, supaya badannya juga nggak manja gitu. Yes, tapi Mbak Windy cek juga ke dokter kan saat itu ya? Saya rutin medical check up ke dokter, dan pemeriksaan terakhir itu kurang lebih 6 atau 8 bulan lalu. Hasilnya alhamdulillah semuanya bagus. Oh, nice. Yang kedua, apa lagi yang dirasain manfaatnya setelah menggunakan laser? Sebelum saya menggunakan teknologi laser, saya kalau tidur tuh suka terbangun-bangun, dan juga kualitas tidur saya tuh kurang lama deep sleep-nya. Jadi nggak terlalu nyenyak gitu. Sejak saya pakai ini, yang saya rasa bedanya deep sleep-nya itu kayaknya lebih panjang. Karena saya cek di jam saya, di smartwatch itu dia lebih panjang nih, deep sleep-nya lebih lama, dan juga lebih presentasenya lebih tinggi. Berarti memang ada talak ukur ya, diukur dengan menggunakan teknologi dari smartwatch tadi ya. Setelah kualitas tidurnya membaik, yang dirasain apa Mbak pas bangun tuh gitu? Karena tidurnya enak, deep sleep-nya lama, ya tentunya badan saya lebih segar. Terus juga terasa lebih fit, menjalankan aktivitas sehari-hari semuanya lebih cepat selesai, dan lebih tujuan tuh tercapai semua gitu. Pokoknya lebih positif lah gitu ya. Hidup saya lebih menyenangkan lah gitu, dan lebih happy. Apalagi manfaat berikutnya Mbak? Saya dulu kan ada ini keluhan sinusitis, radang sinus. Saya sudah sempat operasi juga tahun 2004. Sampai operasi. Tapi setelah operasi itu juga masih ada terasa seperti mau kambuh gitu. Tapi nggak sampai parah banget. Lalu setelah saya pakai teknologi laser, saya pakai yang intranasal. Betul, intranasalnya itu, intranasal kitnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada masalah dengan sinusitisnya deh. Tapi untuk tensi, gula darah, kolesterol aman Mbak?
Alhamdulillah semuanya clear aman. Bagus. Ya. Tensinya ada di angka berapa terakhir? Terakhir saya cek itu 2 hari yang lalu 116/68. Bagus. Cakep. Kalau gula darah dan kolesterolnya? Gula darah saya biasanya selalu di bawah 100. Cakep. Kolesterol di bawah 180. Oke, bagus. Oke. Asam urat? Asam urat itu lupa saya kalau nggak salah 5 apa 6 Bagus. ya. 6. Jadi Mbak Windy adalah contoh yang baik karena Mbak Windy menggunakan teknologi laser sebagai bentuk preventif mencegah terjadinya penyakit kronis dan juga komplikasi. Pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik dan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri. Kenapa sih digunakan pada pergelangan tangan kiri? Pertama, di sana ada pembuluh darah yang berdenyut. Bisa Anda rasakan denyutannya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah pada pergelangan tangan kiri kita, ini ada titik akupuntur yang berhubungan secara langsung dengan pompa jantung dan fungsi saluran napas kita. Kita sama-sama lihat di sana ada PC6, PC7. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT4, 5, 6, dan 7 ini berhubungan secara langsung dengan fungsi pompa jantung untuk menjaga agar iramanya tetap teratur dan tensi kita bisa lebih terkendali. Lalu ada LU7, 8, dan 9 ini berhubungan secara langsung dengan fungsi paru-paru Anda untuk menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh dan nantinya menjaga kebugaran Anda dengan lebih baik. Penggunaan teknologi laser yang digunakan oleh Mbak Windy ini menggabungkan teknologi kedokteran barat dan teknologi kedokteran timur menjadi satu kesatuan sehingga Anda bisa rasakan manfaatnya. Teknologi laser bukan hanya digunakan untuk mencegah tetapi bisa membantu untuk dalam proses pengobatan seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ayo segera kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Pemirsa, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Preti ini memiliki satu kesatuan dengan ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Nah tadi Mbak Windy sudah cerita ya juga menggunakan itu ya Mbak Windy ya. Dan ternyata merasakan juga manfaatnya untuk penyakit sinusitis yang dideritanya. Nah sinus ini adalah permasalahan di bagian pernafasan dan rongga-rongga yang ada di bagian muka kita, ya ada yang di atas sinus maksila, ada yang di dahi dan ada juga di antara bola mata. Nah itu tentunya akan mendapatkan juga manfaat dari teknologi laser yang dipasang di dalam rongga hidung karena juga akan menyinari pembuluh darah mulai dari hidung ke otak, ke indera penglihatan kita, mata, ke indera penghidung kita, sinus dan hidung ini yang tentunya dengan aliran darah yang lebih lancar akan bisa menyelesaikan berbagai masalah di sana. Nah, jadi bagi Anda yang punya masalah pusing, sakit kepala, vertigo, migrain, aliran darah yang lancar di area kepala dan wajah ini yang juga bisa menjadikan wajah lebih cerah ini tentunya akan sangat bermanfaat. Dan lebih penting dari itu, aliran darah yang lancar di area otak ini akan bisa mencegah komplikasi stroke yang tentunya kita juga nggak mau. Jadi take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kalau misalnya Anda punya masalah dengan tensi, kolesterol, gula darah, pakai teknologi laser bagus. Tapi kalau misalnya Anda ketika masih sehat, pakai teknologi laser itu jauh lebih bagus pemirsa ya. Makanya gunakan AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah alat ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Preti ya, ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kalau digunakan rutin pemirsa, AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi. Nggak ada yang menyenangkan pemirsa, semuanya menakutkan taruhan nyawa. Ya, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser yang aman? Caranya ada 4. Yang pertama adalah silakan hubungi call center yang nomornya ada di layar kaca. Silahkan ya, Anda hubungi. Juga bisa Anda dapatkan melalui website resmi atau di official marketplace, dan juga silakan langsung datang ke showroom resmi yang ada di Alam Sutra di Tangerang Selatan sana. Yuk kita sehat, yuk jaga kesehatan pemirsa, take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.
didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau misalnya Anda datang ke sebuah tempat perbelanjaan, pemirsa ya, ada dua pilihan. Menggunakan eskalator, tangga berjalan, ataupun tangga biasa. Anda pilih yang mana? Wah, kebanyakan pasti memilihnya eskalator ya, karena kan tinggal berdiri, nyampe ke puncak gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya bisa dikombinasikan ya dengan naik tangga biasa untuk tahu kondisi fisik kita. Jangan-jangan anak tangannya cuma 10, kita ngos-ngosannya 10 menit juga. Artinya ada yang nggak bagus dengan tubuh Anda. Karena itu dulu yang dialami oleh Mbak Windy, narasumber kami ya Mbak ya. Betul. Ngos-ngosan, padahal naik tangannya sedikit gitu kan ya. Ya, naik tangga cuma 1 lantai tuh kok rasanya udah ngos-ngosan banget gitu. Biasanya nggak pernah ngos-ngosan, itu kok tiba-tiba ngos-ngosan. Berarti ada sesuatu yang salah di badan saya. Nah, yang paling masuk akal kan tentunya dengan saluran pernafasan itu ngos-ngosan kaitannya pasti jantung, paru, atau bronkus. Pokoknya saluran nafas betul. gitu. Masuk Nah, akal. jadi saya mencari referensi-referensi mengenai itu yang ada kaitannya sama kardiotorasik segala macam. Kebetulan saya kemudian mendengar program ini, Nonton acara ini di ya. TV, terus ya saya tertarik karena penjelasannya sepertinya relate dengan masalah yang saya alami gitu. Apalagi saya kan Oke. makin lama makin bertambah usia. Ya. Tentunya kualitas badan itu kan akan terus menurun kalau nggak di-maintain Ya, gitu. betul, Jadi saya betul. pikir saya harus melakukan sesuatu dengan ini untuk pencegahan. Karena saya nggak mau jatuh sakit dulu, baru saya cari pengobatan ke sana kemari gitu. Jadi ya udah, itu yang saya lakukan. Saya kemudian langsung menindaklanjuti dengan ini, pakai teknologi laser ini. Nggak berlama-lama Take lagi, action. langsung dan merasakan manfaatnya gitu loh. Nah, ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Buat Anda yang suka menari, ternyata ada manfaatnya loh ya. Menari ini bisa dipakai untuk menilai kondisi jantung kita. Jadi menari ini merupakan singkatan. Oh, loh, aku kira tari Iya. betulan. Bukan menari betulan ya. Tapi menari itu merupakan sebuah latihan fisik juga, bisa untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru Iya. Anda. Tapi kita akan fokus ke menari yang merupakan singkatan dari meraba nadi sendiri. Bisa digunakan untuk mengecek kondisi jantung Anda. Bisa pada berbagai lokasi. Contohnya ada di leher, ya di sini ada pembuluh darah nadi utama yang besar, kita sebut dengan arteri karotis. Ada juga di bagian siku, ada di bagian paha, tapi yang paling mudah Anda jangkau adalah di pergelangan tangan. Ini loh tempat Anda menggunakan teknologi laser. Jadi caranya gampang sekali. Ambil 3 jari, ya jari telunjuk, tengah, dan manis, lalu genggam pada bagian tonjolan tulang di bagian ibu jari, lalu kita cari denyutannya. Nanti akan berasa tuh dek, 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 dek. Lalu apa sih yang kita lakukan? Kita hitung dalam waktu 1 menit berapa banyak denyutan tersebut Anda rasakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perhatikan apakah iramanya teratur atau tidak. Kalau misalkan tidak teratur seperti ini, dek, 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 kan itu tidak teratur. Iya. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya ternyata Anda hitung dan menggunakan stopwatch atau penghitung waktu dalam waktu 1 menit lebih dari 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit pada kondisi Anda sedang istirahat, sebaiknya Anda juga periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menilai lebih lanjut fungsi pompa jantung dan juga keadaan jantung Anda. Dari 60 sampai 100 ini range-nya besar ya pemirsa. Yang kita ingin yang dekat-dekat ke 60, bukan yang dekat-dekat ke 100. Kenapa? Semakin dekat ke 60 berarti fungsi pompa jantung Anda semakin optimal. Itu bisa dicapai dengan apa? Dengan latihan kebugaran, latihan cardiorespiratory endurance. Di saat itu jangan lupa gunakan juga teknologi laser karena darah yang baik, pembuluh darah yang baik ini akan mendukung fungsi jantung Anda agar berjalan dengan optimal. Mbak Win ini sudah menggunakan teknologi laser sehingga banyak merasakan manfaatnya, gitu kan? Sehari dipakai berapa kali Mbak Win? 2 kali pagi sebelum bangun tidur, habis sholat subuh sama sebelum tidur. Biasanya 2 kali. Sama kayak saya berarti pakainya. Jamnya sama tuh, bangun tidur supaya seharian fit sama sebelum tidur supaya tidurnya berkualitas. Betul. Sama banget. Kalau keluar rumah gitu kan ya, maksudnya kayak keluar kota, traveling atau lagi lari, dibawa nggak sih ini? Nah,
Saya tuh kalau misalnya keluar kota, terutama untuk keperluan race, yang trail run tadi itu, kan harus tidur berkualitas tuh sebelum hari lombanya. Iya dong. Nah, jadi salah satu cara saya ya saya pakai itu, pakai teknologi laser. Dibawa berarti Dibawa. ya. Kalau bepergian menginap saya biasanya bawa. Di rumah yang pakai laser siapa lagi selain kamu, Mbak? Semua pakai ganti-gantian. Semua itu berarti suami? Suami, anak-anak, ibu, orang tua. Keren banget ini sih. Sehatnya sekeluarga gitu loh. Jadi ingat, pastikan Anda menjaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri ini nantinya akan mengeluarkan laser dengan intensitas rendah dan dapat menjangkau pembuluh darah Anda dengan melalui berbagai lapisan kulit seperti ilustrasi berikut. Dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan mencapai pembuluh darah Anda dan membuat reaksi jaringan alami di mana pembuluh darah Anda akan menghasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide atau zat NO. Zat NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Manfaatnya yang pertama adalah dia membuka pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah, dan nantinya tekanan darah dapat terjaga dengan stabil. Manfaat kedua adalah membantu menguraikan gumpalan darah atau yang kita sebut dengan trombus. Ilustrasinya adalah seperti demikian. Ketika Anda gaya hidupnya tidak sehat, ada riwayat penyakit kronis, seringkali terbentuk gumpalan darah yang menyumbat pada pembuluh darah Anda. Penggunaan teknologi laser akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah lebih lancar dan membuat Anda tercegah dari berbagai penyakit kronis maupun komplikasi. Oleh sebab itu, dari sedini mungkin kita jaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini membuat kualitas tidur Mbak Windy menjadi lebih baik. Ya, ini kenapa laser harus dipakai 2 kali sehari, pemirsa. Kita bisa lihat di sini, saat dipakai malam hari, teknologi laser ini akan mengaktifkan hormon tidur kita yaitu melatonin yang membuat tidur menjadi cukup kuantitas dan kualitasnya. Deep sleep yang jumlahnya juga cukup dari jamnya. Nah, saat dipakai siang hari, teknologi laser akan mengaktifkan hormon serotonin yang mengendalikan mood kita, membuat kita menjadi berenergi, ceria, siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Yang mana ini juga menjadi rangkaian lingkaran baik selanjutnya, karena tidur ini adalah recovery paling dasar untuk kehidupan kita, apalagi untuk olahraga. Mari kita terapkan pola hidup sehat, pilarnya dijaga dengan baik, makan, olahraga, tidur yang cukup dengan hindari stres. Tentu tambahkan teknologi laser untuk menjaga kualitas hidup Anda tetap baik dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang juga oke. Berapapun usia Anda, mulai dari sekarang sama-sama lakukan pola hidup sehat, olahraga, dan gunakan teknologi laser. Karena saya dan keluarga udah merasakan sendiri loh manfaatnya. Badan lebih bugar, lebih sehat, dan lebih produktif dalam keseharian. Oh, nice. Oke Mbak Windy, sampai ketemu nanti di trail run di Tahura, Taman Hutan Raya Juanda ya, istilah juara di Bandung ya. Ya. Pemirsa kan seneng ya, usia kepala 5 masih seger, masih naik gunung. Makanya gunakan AccuLaser dari Gogomol ya. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji. Digunakannya rutin ya. AccuLaser ini sehari 2 kali. Durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Mencegah kita dari komplikasi. Ya mau itu stroke, serangan jantung atau gagal ginjal. Hei, jauh-jauh deh. Ya, dan produk AccuLaser yang saya pakai ini, ya, Anda harus tahu nih pemirsa, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Bagaimana cara aman untuk mendapatkan AccuLaser? Caranya yang pertama adalah silakan hubungi call center yang nomornya ada di layar kaca. Ada kan? Boleh difoto dulu, nanti Anda hubungi setelah acara ini selesai. Juga bisa Anda dapatkan melalui website resmi atau di official marketplace, dan juga silakan Anda kunjungi showroom resminya yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan untuk menjaga kualitas juga keamanan produk ya, Gogomol tidak membuka layanan penjualan di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan ke konsumen. Dan setiap pelanggan yang terdaftar ini bisa memverifikasi keaslian produk dengan langkah yang sangat mudah. Keamanan transaksi bakal terjamin. Kenapa? Karena melalui penggunaan virtual account, ditambah lagi ada fasilitas Anda bisa melakukan pelacakan pesanan secara real time. Dan setiap transaksi di Gogomol juga dilengkapi dengan layanan konsultasi bersama dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda.
Jadi pastikan ya, Anda mendapatkan AQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, take action sekarang juga. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV